Mungkin bisa diperkenalkan siapa Bu Christine sampai pakai nama Monteiro gitu ya. Silakan. Shalom semuanya, selamat malam. Salam kenal, ini saya boleh dibajak secara mendadak. Langsung istilahnya hit and run deal. Datang hari Kamis ya. Nama saya Christine Monteiro. Monteiro itu last name-nya dari kebangsaannya itu Portugis. Jadi arti nama Monteiro sendiri sebenarnya adalah hunter, pemburu gitu. Jadi saya berharap ini bisa menjadi satu nama yang luar biasa, pemburu anak Allah. Jadi agak berat gitu bebannya. Anak saya 3, yang paling pertama itu usia 22 tahun kuliah, yang kedua 18, sama yang terakhir 16. Jadi udah usia remaja semua, dewasa dan remaja. Dan suami saya meninggal 5 tahun yang lalu karena kanker otak. Terus apa lagi ya? Jadi Monteiro-nya dari nama suami dari ya. Nama suami ya. Ya, oke. Mungkin bisa langsung diceritakan, disaksikan bagaimana Tuhan memanggil Bu Christine dari pertobatannya, mengenal Kristus. Sebelumnya dulu apa gitu, mungkin bisa disampaikan. Sebenarnya ini saya diundang ke sini karena sedikit cerita mengenai pertobatan saya gitu ya. Karena saya sempat sharing dengan Mas Fadil gitu. Cuman rasanya kok lebih pas lagi ini yang berkaitan dengan khotbahnya Pak Robi nih. Karena saya merasa lebih kayak cocok gitu loh. Tadi saya lihat khotbahnya Pak Robi itu tentang kesengsaraan, dan saya merasa bahwa itulah yang saya rasakan, kesengsaraan itu selama 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir lah paling tidak. Tetapi sebenarnya saya latar belakangnya tuh Kristen, tetapi orang tua saya tuh agak mix campur gitu ya. Jadi ada bapak saya dulu Buddha, ibu saya kemudian seorang Kristen. Dari kecil saya dipaksa ke gereja, tetapi karena paksaan berarti udah kayak culture, tradisi, harus ke gereja. Apa sih, paham gak sih kenapa harus ke gereja? Enggak. Kemudian satu hari Tuhan datang dalam mimpi saya ketika saya lagi susah. Jadi karena terlalu sering hidup sendiri, orang tua berpisah, saya suka ngobrol aja gitu loh sama Tuhan. Dan saya bertanya, Tuhan sebenarnya kamu ada apa enggak sih gitu. Tapi anyway karena gak punya teman, ya sudah saya curhat aja gitu loh, curhat ngobrol gitu sama Tuhan. Sampai satu hari ketika saya mengalami depresi, saya mendapat mimpi gitu ya. Mimpi, dan waktu itu jelas sekali, dan kata-kata Tuhan itu hanya bilang bahwa datanglah kepadaku marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan mendatangkan comfort. Kelegaan. Nah, itu yang menjadi titik balik. Saat itu saya merasa bahwa saya percaya bahwa Tuhan itu ada karena Dia datang dan hadir. Karena begitu saya bangun, saya merasa bahwa apa yang saya rasakan, semua beban berat yang menjadi sumber dari depresi saya hilang seketika. Dari situ saya mulai mencari tahu, baru akhirnya 2 tahun kemudian saya menyerahkan diri, dan Tuhan itu menjadi juru selamat saya. Jadi sebelumnya memang ada latar belakang Buddha gitu ya, walaupun dari kecil Kristen seperti itu, ya, gitu ya. Lebih karena ya masih kecil dibawa ke gereja sama oma sih gitu, oma yang suka maksain, ayo ke gereja gitu. Lalu dari pertobatan yang tadi Bu Christine sampaikan, pesan apa yang bisa membangun jemaat pada malam hari ini? Mungkin di antara jemaat ada yang mengalami depresi, ada yang depresi, jadi saya buka konseling lagi gitu ya Pak ya, Pendeta Fadil gitu ya, depresi atau apa gitu, silakan. Sebenarnya di saat kita ragu, di saat kita lagi mengalami tekanan, kadang-kadang itu membuat kita goyah, membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih? Sebenarnya Tuhan itu baik apa nggak sih? Kenapa kalau Tuhan itu baik, kenapa saya diberikan kesusahan seperti itu? Sama ketika saya mengalami masa-masa kegelapan dalam 4 tahun terakhir, ketika suami saya meninggal pergi,
saya harus mengalami kesusahan yang luar biasa. Istilahnya kalau orang bilang gue susahnya mulai dari nol nih gitu ya. Kalau saya selalu bilang sama teman saya, kira gue mulainya dari minus nih gitu loh. Tetapi yang harus selalu diingat adalah Tuhan itu nggak pernah ingkar janji. Janji Dia setiap hari selama 4 tahun itu setiap hari. Saya nggak bisa bilang cuman seminggu sekali, sebulan sekali, tapi setiap hari itu Dia selalu memenuhi janjinya, melindungi saya dan anak-anak saya, melindungi saya sebagai janda. Itu Tuhan tidak pernah lupakan sehari pun. Jadi ketika kita dalam kesusahan, dalam kedepresian kita harus selalu ingat dan dikuatkan kembali. Saya sempat pengen sharing yang di Roma 5 ayat 3 itu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kesengsaraan itu membawa berkat yang luar biasa untuk kita. The joy, the hope, pengharapan dan kebahagiaan itu datang dari diri kita yang diberikan Allah karena cinta kasih-Nya buat kita. Oke, terima kasih Bu Christine. Bu Christine ini baru masuk dalam komunitas Kultum atau Fokus, Pak? Kultum ya? Ya, kami menyambut Ibu Christine masuk dalam komunitas kami di Kultum. Komunitas Kultum ini kita mulai tahun berapa Pak? Itu 2014 gitu ya. Waktu itu bareng dengan beberapa orang teman yang akhirnya sekarang mereka juga pelayanan di tempat lain tapi tetap sama, yaitu sama dengan kita, penginjilan kepada orang-orang Muslim. Seperti itu ya Pak. Dan enjoy di dalam komunitas kami, dan Fokus Indonesia ini juga karena kita meneruskan ya dari apa yang sudah diteruskan oleh Babe kami, Babe Junedi Salat, Kak Oci anak Babe Jun gitu ya. Dan setiap Kamis 2 minggu 1 kali ya, sebulan 2 kali. Kamis 2 dan keempat datang di gedung persaudaraan kasih gitu ya. Kasih persaudaraan. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bu Christine.